Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana, sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu dan kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan memasuki materi pembelajaran tentang sholat 5 waktu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan di antara kalian ada yang membantu Bapak untuk memimpin doa? Ya Pak. Ayo silakan di sana. Teman-teman kita berdoa mulai. Rabbi zidni ilman nafi'a. Amin. Wa zidni fahman wasi'a. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Naisan atas pimpinan doanya. Sekarang kita sebelum memasuki pada materi ini, silakan kalian mengisi absensi masing-masing, dimulai dari urutan yang pertama. Nah, ini ya sudah. Terima kasih semuanya sudah mengisi absen. Dan kemudian kita akan memasuki materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang sholat 5 waktu. Tujuan pembelajaran sholat 5 waktu adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran sholat 5 waktu dengan konsep keimanan, kalian dapat memahami sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian melalui uswah peserta atau kalian yang mempelajari sholat 5 waktu hari ini menunjukkan sholat 5 waktu di masyarakat. Setelah mengikuti bimbingan dan pengamatan pada pemberian contoh, kalian dapat menjelaskan ketentuan salat 45 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian melalui diskusi atau jigsaw, kalian dapat menunjukkan batas-batas sholat 45 waktu. Kemudian melalui demonstrasi yang akan kalian demonstrasikan nanti, kalian mampu atau dapat mengurai hal-hal yang disunahkan untuk sholat 5 waktu. Baiklah, kita memasuki pada materi, pada kegiatan inti kita adalah materi pembelajaran sholat 5 waktu. Kompetisi yang kalian harus dicapai pada pembelajaran ini adalah menjelaskan pengertian sholat 5 waktu, menunjukkan dalil-dalil disyariatkannya sholat 5 waktu. Kemudian kalian dapat menjelaskan syarat-syarat sholat 5 waktu. Dan kemudian dapat menjelaskan rukun-rukun dalam sholat 5 waktu. Kemudian kalian dapat menjelaskan sunnah sholat dan menjelaskan yang atau hal-hal yang membatalkan sholat. Siap semuanya? Insyaallah siap. Materi tentang sholat 5 waktu. Sholat, pengertian sholat ada dua. Ada pengertian menurut bahasa dan ada juga pengertian menurut istilah syariat. Pengertian sholat menurut bahasa adalah berdoa
Sebab dari awal sampai akhir isinya sholat itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian sholat menurut bahasa adalah, menurut istilah adalah ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam melalui ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh agama atau ketentuan-ketentuan syariat. Itu adalah sholat. Sholat mempunyai dua syarat, yaitu syarat wajib sholat dan kedua syarat sah sholat. Syarat wajib sholat ada 5 dan juga syarat sah sholat juga ada 5. Syarat sah sholat 1, Islam, balik, kemudian berakal, terus telah sampai dakwah kepadanya, dan yang kelima tidak dalam keadaan haid dan nifas. Itu khusus bagi perempuan. Sedangkan syarat wajib sholat adalah syarat sah sholat adalah suci dari hadas dan najis, suci pakaian badan dan tempat sholat dari najis, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, dan sudah masuk waktunya sholat. Paham semuanya? Syarat wajib sholat ada 5, syarat sah sholat juga ada 5. Kita memasuki pada rukun-rukun sholat. Rukun sholat jumlahnya ada 13. Pertama, 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 membaca Fatihah, 4 ruku, 5 i'tidal dengan tumaninahnya, 6 sujud dengan tumaninahnya, sujud 2 kali dengan tumaninahnya, kemudian duduk di antara sujud 2 dengan tumaninahnya, kemudian duduk untuk bertasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud akhir, terus membaca salam, dan kemudian rukun yang ke-13-nya adalah menertibkan urutan rukun dari 1 sampai ke-13. Sampai di sini dapat dipahami? Paham semuanya? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan Isan, apa pertanyaannya? Apa perbedaan sholat fardu dengan sholat sunnah? Apa perbedaan sholat fardu dan sholat sunnah? Kalau sholat fardu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh kita masing-masing, muslimin muslimat termasuk kita. Ya, ketika kita mengerjakan sholat fardu, maka kita akan mendapatkan pahala. Ketika kita meninggalkan sholat fardu, maka kita akan mendapat dosa. Sedangkan sholat sunnah adalah anjuran yang ketika dilakukan kita mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan kita tidak berdosa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siap, Neng Jahra. Bagaimana sebaiknya melakukan sholat fardu? Sebaiknya kita melakukan sholat fardu secara berjamaah dengan ketentuan dalil hadis Nabi SAW. Barang siapa sholat fardu berjamaah maka ia akan mendapatkan pahala 27 derajat. Dan barang siapa melakukan sholat fardu secara munfarid atau sendiri, dia akan mendapatkan 1 pahala. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak. Silakan Agung. Apa pengertian sholat fardu? Pengertian sholat fardu. Sholat fardu itu adalah sholat yang ketika dilakukan mendapatkan pahala, seperti tadi, ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Paham? Ya. Sekarang Bapak mau tanya kepada kalian,
Siapa tadi yang tahu definisi sholat? Sholat, silakan Bu. Saya Pak. Ya. Syarat sholat dalam sholat ada dua. Bapak tanyakan siapa yang tahu pengertian sholat? Sholat menurut bahasa adalah doa dan Ya. sedangkan menurut istilah adalah ucapan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan Betul. diakhiri dengan salam. Wah, terima kasih. Bagus sekali. Nah, sekarang Bapak akan mengumpulkan kalian masuk kita kepada sesi diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 adalah pesertanya ada 4, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Kelompok 2 semua ada laki-laki, ada 4. Kelompok 1 mendiskusikan batasan dan waktu melaksanakan sholat fardu. Sedangkan kelompok 2 mendiskusikan dan menganalisis. Selanjutnya kalian menguraikan apa itu syarat dan rukun sholat. Setelah kalian berdiskusi, silakan kalian memaparkan hasil diskusi masing-masing. Siap? Ya? Silakan berdiskusi masing-masing kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo, Bapak tunggu waktunya 5 menit. Ayo. Sudah diskusinya? Ayo silakan kelompok 2 mempresentasikan syarat dan rukun sholat. Siap, Agung, silakan. Suaranya yang keras. Menurut dari kelompok kami yang menyebutkan sholat dalam sholat ada dua. Syarat sholat dalam sholat ada dua. Ada 2 syarat dalam sholat. 1. Syarat wajib sholat. 2. Syarat sah sholat. Agar dipercepat langsung. 1. Syarat wajib sholat. 1. Islam. 2. balik. 3. Berakal. 4. Telah sampai dakwah kepadanya. 5. Tidak dalam keadaan haid dan nifas. Ya, terus. Syarat sah sholat ada 5. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Ya. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Sudah masuk waktu sholat. Ya. Rukun sholat ada 13. Dimulai dari niat dan diakhiri dengan tartib. Dengan tertib. Kasih plong. Alhamdulillah, bagus sekali. Untuk kelompok 1 sudah tadi mempresentasikan terlebih dahulu, dan kemudian kita memasuki sesi penugasan. Bapak punya artikel, yang di dalam artikel itu berbicara tentang hikmah dan pentingnya hikmah sholat fardu 5 waktu. Ya, kalian menganalisis, kemudian hasilnya dituliskan pada LKPD masing-masing. Ya, LKPD-nya ini dibagikan. Nah, setelahnya itu jawabannya coba diurutkan ke belakang. Setelah kalian menganalisa, kemudian menguraikan tentang sholat fardu 5 waktu, kemudian menguraikan hikmah daripada sholat fardu 5 waktu, dan hasil jawaban kalian silakan dikumpulkan minggu depan ya. Semuanya harus mengerjakan. Siap? Ya. Paham semuanya? Paham. Nah, untuk selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita
dalam materi sholat 5 waktu ini. Sholat 5 waktu adalah suatu kewajiban yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah ucapan dan gerakan mulai takbir sampai akhir diakhiri dengan salam dengan ketentuan syariat. Syarat sholat terbagi 2, syarat sah dan kemudian syarat wajib. Syarat sah ada 5, syarat wajib juga ada 5. Sedangkan rukun di dalam sholat ada 13. Dapat kita pahami semuanya? Apakah kalian merasa senang dalam pembelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa supaya ilmu yang kita dapat hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Ya. Marilah kita akhiri. Terima kasih atas doanya. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum